Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Diartno ya di channel Guru Matematika. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara kedua untuk menentukan rata-rata data kelompok. Untuk cara kedua dalam mencari rata-rata, di sini digunakan cara rataan sementara. Nah, kalau saya tuliskan untuk rumus dari rataan sementara ini atau cara rataan sementara ini, rumusnya adalah kalau kita menentukan X bar atau rata-rata, itu kita akan menggunakan X bar sementara atau rata-rata sementara ditambah atau dikurang nilai dari jumlahan FI dikalikan DI, kemudian dibagi dengan sigma dari FI atau jumlahan dari frekuensi. Nah, di sini kalau kalian ingat kembali rumus yang pertama ya, rumus dari cara langsung, di sini sigma ini masih ada ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip sedikit. Nah, namun bedanya di sini adalah rata-rata sementara dan ada DI. Nah, kalau saya tuliskan keterangannya di sini untuk X bar ini masih sama ya. Kita akan menentukan rata-rata atau min. Kemudian di sini ada X bar sementara atau X bar S, ini adalah rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara ini nanti diperoleh dari titik tengah ya. Jadi X bar sementara ini adalah kita bisa ambil sembarang nilai titik tengah suatu kelas seperti itu. Kemudian di sini ada istilah DI ya yang baru. Nah, ini DI. DI di sini adalah simpangan. Nah, simpangan kelas ke I ya. Yang cara mencarinya yaitu dengan menentukan setiap selisih dari titik tengah kelas ke I atau XI dikurangi dengan rata-rata sementara. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan simpangannya. Kemudian untuk FI ini sama ya dengan rumus sebelumnya, yaitu ini frekuensi kelas ke I. Nah, seperti ini untuk rumus-rumus atau keterangan dari rumus di cara rataan sementara. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan contoh berikut ya. Nah, saya gunakan masih tabel yang sama supaya kalian tahu perbedaannya ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan tabel distribusi frekuensi dari soal yang di awal ini. Nah, kalau kalian perhatikan di rumus rataan sementara ini ada kata kunci yaitu simpangan. Nah, dan rataan sementara. Rataan sementara tadi seperti yang saya sebutkan ya, ini diperoleh dari titik tengah. Titik tengah kelas yang kalian pilih sembarang ya. Nah, berarti kata kuncinya di sini kalian perlu menentukan titik tengah kelasnya. Ini sama dengan cara langsung ya. Jadi butuh titik tengah. Nah, dari sini seperti kemarin ya, kita buat titik tengahnya. Masih ingat ya, sebelumnya titik tengah pertama itu 42, kemudian 47, kemudian 52, kemudian 57, dan terakhir adalah 62. Nah, setelah kalian peroleh titik tengahnya, langkah berikutnya yaitu dengan menentukan rata-rata sementara. Ya, jadi rata-rata sementara ini kalian ambil sembarang titik tengah ini, tapi kalau bisa usahakan yang frekuensinya banyak dan posisinya agak di tengah. Jadi yang frekuensinya banyak kan yang di 10 ini. Nah, berarti yang ini. Nah, kebetulan ini yang 10 juga pas di tengah dari tabel ini ya. Nah, jadi yang diambil itu nilai 52. Nah, jadi 52 ini sebagai rata-rata sementara. Ini saya tulis X bar S-nya adalah 52. Nah, seperti itu ya. Setelah kalian peroleh nilai rata-rata sementara, langkah berikutnya yaitu dengan menentukan DI atau simpangan kelas ke I. Caranya yaitu dengan ini ya, mengurangkan titik tengah dengan X bar sementara. Berarti dari sini 42 kita kurangi 52 seperti ini ya. Nah, berarti hasilnya adalah negatif. Nah, negatif 10. Ini yang saya tulis hanya negatif 10-nya aja ya, supaya tidak
terlalu panjang ya. Nah, jadi DI di kelas pertama ini atau simpangan di kelas pertama ini adalah negatif 10. Nah, sampai sini paham ya? Nah, saya lanjutkan di kelas kedua. Mulai lagi ya, titik tengah 47 dikurangi 52, berarti masih negatif. Berarti negatif berapa? 5, betul ya. Nah, seperti ini. Kemudian titik tengah ketiga ini 52 dikurangi 52, berarti 0, betul. Nah, kemudian ada 57 kurangi 52, berarti ketemunya 5, sudah positif ya ini ya. Terus berikutnya 62 dikurangi 52 sehingga diperoleh 10. Nah, ini juga sudah positif. Nah, setelah diperoleh simpangan atau DI-nya, langkah berikutnya apa? Nah, kalau kalian perhatikan di rumus ini kan ada FI kali DI. Berarti ada nilai frekuensi yang ini kita kalikan dengan DI. Ya, sehingga di sini saya tulis FI kali DI. Nah, kita kalikan dari ini ya, dari 1 kita kali negatif 10. Nah, berarti ketemunya berapa? Tetap negatif ya, negatif 10 karena positif kali negatif. Kemudian ada yang kedua, 6 dikalikan negatif 5. Berarti berapa ketemunya? Negatif 30, betul ya. Jadi tetap negatif. Kemudian berikutnya 10 ini frekuensinya kita kalikan dengan 0. Nah, pasti hasilnya berapa? 0 ya, betul. Nah, karena semua bilangan dikali 0. Kemudian yang berikutnya frekuensinya 2 kita kalikan 5. Nah, ini positif. Nah, hasilnya berapa? Nah, ya 10 ini ya. Kemudian langkah berikutnya terakhir ya, ini frekuensinya 1 kita kalikan 10. Berarti hasil akhirnya adalah 10 juga. Nah, dari sini sudah kita peroleh nilai FI kali DI. Langkah berikutnya seperti apa? Langkah berikutnya yaitu dengan menjumlahkan FI kali DI ini. Nah, ini saya tambahkan kolomnya. Nah, kita jumlah FI kali DI ini. Nah, silakan kalian lihat dari atas. Ini ada negatif 10 dengan positif 10. Kalau kita jumlahkan pasti 0 ya. Nah, ini habis dengan ini. Yang jumlahnya seperti itu saja. Kemudian ini ada negatif 30 ditambah 10. Berarti berapa? Kalau tandanya berbeda kan kita kurangi. 30 kurangi 20. 30 kurangi 10. Ya. Berarti hasilnya kan 20. Karena tanda yang besar ini minus, berarti min 20. Ini ya. Terus langkah berikutnya apa? Nah, di sini ada sigma FI. Nah, berarti yang frekuensi ini kamu jumlahkan lagi. Ya. Kalau ini kan sudah pernah kalian jumlah ya. Waktu itu hasilnya adalah berapa? 20 ya, betul ya. Nah, ini 20. Nah, dari sini kalian sudah peroleh semua unsur yang dibutuhkan di rumus ini. Yaitu apa? X bar sementara. Nah, ini sudah ada X bar sementara di sini. Ya, ini sudah punya X bar sementara. Terus jumlah FI kali DI sudah punya ini hasilnya. Kemudian jumlah FI sudah punya. Nah, tinggal kamu masukkan ke rumus. X bar sama dengan apa? Nah, X bar ini berarti X bar sementara saya tuliskan 52. Nah, ini kan ada plus ada min ya. Nah, kalau kamu perhatikan kembali rumusnya, ini ada plus ada min. Nah, itu tergantung dari hasil FID ini. Nah, karena ini hasilnya negatif, berarti rumus di sini jadinya minus. Bukan plus minus ya, tapi berubah jadi minus. Terus angkanya kita masukkan, berarti negatif 20 dibagi jumlah F-nya 20 juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau 20 bagi 20 ya pasti berapa? 1 ya. Nah, berarti hasil akhirnya jadi berapa nih? 52 kurangi 1, sehingga diperoleh rata-ratanya 51. Nah, seperti ini untuk cara rataan sementara. Ya, demikian pembahasan kita. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.